Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sam Custom Motorcycle. Ini ada BSA Repro ya, dengan engine diesel 550 cc, merek Gripis. Kita rubah dengan BSA Repro M20. Kita review dari depan sampai belakang, part mana aja yang kita headmade. Let's go. Oke teman-teman, kita review dari depan dulu nih. Ini lampu depan kita bikin juga dari batoknya ya, batok belakang. Nah untuk reflektor depan ini kita pakai Mega Pro lama atau Mega Pro All ya. Ukuran diameternya ukuran 7 inch. Nah kunci kontak kita simpan di bagian atas. Biar lebih menarik, jadi ini disimpan di bagian depan ya. Nah untuk belakangnya karat karena ini headmade ya, nggak beli dari atau dari marketplace. Ini bikinan dari bahan plat ukuran 1,2. Nah untuk kedudukan lampunya teman-teman ini kita pakai behel. Nah dengan cara digepengin atau dibikin plat ujung sama ujung, lalu kita baut M6. Nah jadi baut 10, jadi pegangannya cuman dari atas sama bawah. Nah di tengah-tengahnya untuk ukurannya bawah sama atas ini beda ya teman-teman. Ini agak panjang, yang bawah ini agak pendek, jadi lampunya agak ke bawah dari Springer. Nah untuk Springernya ini kita pakai Springer model cangkrang. Nah, untuk per di bagian tengah kita pakai per 1. Nah, untuk agak ribetnya di bagian cangkrang ini kita memposisikan bearing di bagian as-as ini supaya gerak Springer itu normal dan presisi. Susah ya guys untuk ngetes ya. Nanti kalau jalan dia bakal ngema ke bagian atas. Untuk ukuran dan diameter si asna ini kita pakai yang belakang nih. Untuk yang lengkungnya kita pakai ukuran 22 mili, sama yang depan ini ukuran 18 mili. Nah dengan detailing kita masukkan bos-bosan di bawah buat axle platnya, buat as roda. Nah, jadilah untuk tingginya ini sekitar 60 sampai 65 cm ya, dari atas sampai bawah. Nah, lanjut bagian spakbornya. Nah, untuk spakbor kita miripin semirip mungkin dengan BSA M20-nya. Ini kita pakai bahan 1,2 dengan ada nut di bagian tengah. Nah, jadi ini nutupin setengah lingkaran ban depannya ya. Jadi lebih kelihatan klasik. Untuk customnya ini nggak ada ciprat-cipratan atau kena muka guys, karena spakbornya sangat lebar dan panjang. Gak kayak motor-motor custom chopper itu kalau misalnya hujan itu nyiprat ke bagian muka dan punggung ya, jadi kotor. Kalau bawa yang ginian pasti gak bakal kotor. Nah lanjut bagian roda depan guys. Untuk roda depan kita pakai ring 18 dan bannya kita pakai ukuran 400. Nah untuk merek ban kita pakai merek ban Swallow.
Nah, untuk ringnya kita pakai ring 18 kali 2/15. Jadi ukuran depan sama belakang kita samain ya untuk lebar ringnya. Untuk rombol biar lebih klasik kita pakai atau kita ngambil dari Suzuki TS 125. Nah, untuk pengeremannya masih rombol. Nanti untuk next project kita bakal bikin trombol kayak TS kayak gini, tapi kita bakal handmade. Cuman lagi disiapin bahan-bahan dan alat. Oke guys, kita lanjut bagian stangnya nih. Nah, untuk stang kita pakai ukuran 22 mili, ukuran stang kayak model biasa. Cuman ini konsepnya kayak motor Eropa, kayak model BSA ya. Jadi tingginya agak ke depan. Lalu dia melengkung ke bagian belakang. Nah, jadi kalau dilihat dari atas ini kayak lurus, padahal kalau di kayak posisi riding ini lekukannya ini melekuk ke bagian depan. Nah, untuk handle coupling sama handle rem ini kita pakai bahan dural ya. Ini kita beli di marketplace atau kita juga nyediain ya. Kalau teman-teman kalau misalnya mau pesan handle-handlenya bisa langsung di WhatsApp. Untuk holder gas kita pakai yang dural dengan hang grip kayak model klasik ya. Ini cukup nyaman untuk dibawa riding. Nah, untuk bagian dogbone kita headband juga. Ini dari plat ukuran sekitar 1 cm. Nah, untuk platnya kita bentuk lalu nempel di bagian springer, di bawah springer yang nahan di kom setirnya. Nah, ini ada dudukan plat nomor yang kita lupa agak review nih guys. Ini ada dudukan plat nomor dengan model konsep kayak motor jadul. Pokoknya motor ini kita sesuaikan dengan model BSA M20. Oke guys, kita lanjut di bagian tangkinya. Ini yang sangat sulit kemarin proses pembuatan tangki sekitar 1 minggu lebih. Nah, kita terangin nih untuk dari bahan dan ukurannya. Nah, untuk ukuran tangki ini kita pakai bahan ukuran 1,2. Nah, untuk pinggirnya ini kita campur ya, pakai ukuran 1,1. Soalnya buat lengkungan ini takut nggak dapat, jadi ngetokannya agak susah. Kita bikin dari agak tipis dari yang atas. Nah, untuk tutupnya kita headman juga. Ini dari pipa ya guys. Ini dari pipa kita bubut, lalu kita keling di bagian atas. Nah, untuk penguncinya yang agak unik kita sistem baut. Nah, sistem baut kita nempel di bagian penguncinya. Ini kayak ngencengin baut biasa. Untuk ngebuka kita putar ke sebelah kiri, dan untuk kencengin kita putar ke sebelah kanan. Nah, untuk emblem-emblemnya kita beli dari online juga, dari karet tangki sampai emblem BSA. Nah, untuk pembuatan supaya karet tangki ini nempel, kita bikin dari plat 1,2 yang sudah kita video dari Facebooknya ada guys, yang udah pembuatan nempelin aksesoris tangki ini. Nah, untuk lebar si tangki ini perkiraan ini sekitar 30 cm guys. 30 cm, untuk panjangnya ini 50 cm karena ngikutin dimensi yang originalnya BSA. Cuman perkiraan ya, karena kita nggak punya yang
asli BSA atau kita gak punya patokannya yang BSA ori, makanya kita insting atau feeling dari ngelihat gambar doang. Makanya hasilnya mohon maaf bila kurang atau kurang presisi kayak originalnya. Namanya juga custom, repro, diusahakan pasti semirip mungkin. Oke teman-teman, lanjut ke bagian joknya nih. Jok kita bikin king and queen atau dibikin dua. Ini untuk jok depan kita pakaiin per. Nah pernya ini tinggi sekitar 10 cm. Nah untuk joknya kita beli di teman saya di orang Bandung ya. Ini udah terima jadi, nggak bikin di custom. Tapi ini emang requestan atau ukuran saya juga nih. Untuk jok belakang sama kita sesuaikan dengan ukuran bagian BH belakang. Nah untuk BH belakang juga kita pakai per. Nah untuk biar lebih nyaman kalau dibonceng. Nah oke guys, kita lanjut bagian premnya nih, yang utama dari yang paling utama. Premnya, untuk premnya kita handmade juga ngikutin dimensi mesin. Nah untuk dimensi mesin ini kan lebih tinggi dari orinya BSA M20, makanya ini untuk jarak di main frame bawah sama atas kita bikin di 70 cm. Untuk belakangnya kita bikin padat. Untuk panjang sampai as roda ini hampir sama kayak originalnya. Paling perbedaannya sekitar 2-3 cm. Nah untuk engine ini kita pakai engine gripis dengan cc 550 guys. Nah untuk pengapian kayak transparan ke gearbox kita handmade semua. Untuk bawaan gripis ini masih pakai solar. Nah kita rubah dengan pakai bensin. Nah untuk rubahannya dari mulai piston kita papas ya, biar kompresi solar itu dihilangin. Nah lubang injektor kita rubah pakai lubang busi. Lalu lubang udara kita pakaiin karburator. Nah untuk tengah ini nih guys, ini kalau selewat atau sepintas ini kayak motor Eropa beneran, kayak BSA C15 kalau nggak salah ya. Ini ada tusuk gigi buat rocker armnya. Nah untuk mesin gripis ini sangat tinggi guys. Ini sampai tangki yang bawah kita coak ngikutin head dari gripis ini, karena nggak cukup untuk ngikutin tingginya mesin. Kita tinggiin si tangki itu, dimensi motornya nggak kelihatan padat, makanya kita coak di bagian bawah dan agak nyelup di bagian mesin. Nah untuk ke gearbox, gearbox kita pakai Honda CS1. Kemarin kita udah pakai, sebenarnya ini kedua kali kita rubah gearbox belakang. Yang pertama kita pakai Yamaha L2J. Terus ada kesalahan di pas di selah mau hidup dia pecah karena nggak kuat nahan beban di 550 cc mesin gripis ini guys. Makanya kita rubah pakai Honda CS1 dengan mesin muda ya, mesin muda masih atau as-asnya agak sedikit lebih besar dari Yamaha L2J. Cuman gigi rasionya atau kecepatannya ini sampai 4 percepatan guys, sama kayak Yamaha L2J. Jadi untuk trek lurus mesin ini atau si motor ini pengen masih hopper. Jadi pengen dia mah 10 gigi baru bisa lari. Untuk di 4 gigi dia masih pengen ngoper terus. Nah lanjut bagian
box kelistrikan. Nah, untuk di BSA M20 original ini bukan box kelistrikan ya, ini oil tank buat salurin ke pompa oli engine depan. Nah, untuk di diesel Repro BSA ini kita buat nyimpen kelistrikan kayak model CDI, Kiprok, dan lain-lain. Nah, untuk akinya kita simpan di sebelah kiri. Nah, untuk aki sengaja kita nggak tutupin karena biar kelihatan lebih niru motor aslinya. Makanya kita udah kayak belongoran gini, nggak pakai baju, kelihatan ada kabel-kabelnya, biar lebih retronya banget. Nah, untuk stop kontak lampu kita simpan di bagian atas aki. Nah, kita tes. Nah, ini hidup guys. Yang belakang hidup, yang depan juga hidup. Nah, untuk switch rem ini nggak pakai, langsung hidup bareng sama lampu depan. Stop kontaknya di atas aki ini, lalu kita matiin. Nah, satu lagi guys, ini buat box. Nah, ini buat box penyimpanan barang atau penyimpanan kunci-kunci. Kita simpan di bagian sebelah kanan aja. Untuk sebelah kiri kita nggak pakai. Nah, untuk ukuran boxnya kita handmade juga dari bahan plat 1,2. Oke guys, kita lanjut bagian knalpot nih. Nah, untuk knalpot kita pakai pipa 1,5 in. Dari depan kita roll dengan cara dipanasin ya. Untuk video pembuatan knalpot kita sudah tayangkan di Facebook sama di YouTube-nya Sam Custom. Sama ujungnya kita bikin model sirip ketupat. Jadi suaranya lebih gahar ya. Kalau dilangsam mesin ini nggak ada suara. Ke knalpot juga adem, nggak ada suara. Cuman kalau misalnya digas dia baru keluar. Pokoknya mesin diesel cukup enak buat dipakai buat custom. Nah guys, untuk stepnya nih. Step depan kita nempel di bagian engine mounting gripisnya nih. Nah, kita ngikut dibikin behel atau as ya kalau keluar. Nah, untuk footstep pijakannya kita niru juga kayak originalnya dengan sistem baut sloop. Nah, ini bautnya kita buka, lalu kita sistem bos dengan kuncian ya, dibikin ada sekatan di bagian bos dalam sama bos luar buat pijakannya. Untuk karet step ngikutin model BSA. Nah, untuk pengereman ini kita bikin sistemnya simple. Jadi untuk pengereman kayak pengereman motor biasa. Sistemnya narik kita pakaiin PHS atau rod and bearing, narik bagian tromol belakang. Nah, satu lagi guys, di mesin gripis ini kita pakaiin dop atau blok variasi handmade Sam Custom dengan model BSA. Ya maaf, agak sedikit kurang percis atau mirip kayak motor orinya karena ini terbuat dari plat guys. Ini akal-akalan si miskin Sam Custom. Tapi lumayan lah ya, kayak sedikit menyerupai motor aslinya. Oke, lanjut guys, bagian roda belakang nih. Untuk roda belakang kita pakai ring 18 dengan ukuran 450. Nah, bannya kita samain pakai ban Swallow dengan model Wiro. Nah, untuk trombol kita pakai trombol Yamaha Air King.
dengan finishing cat hitam ya. Untuk bagian trombolnya, untuk ring kita pakai yang originalnya Yamaha Scorpio. Nah, tidak lupa guys untuk pijakan yang belakang. Nah, kita sudah bikin juga. Ini buat pijakan yang dibonceng. Nah, untuk requestan konsumen, Kang Agus ini pengen dibikin ada boncengannya, katanya buat jalan-jalan istrinya guys. Oke, lanjut sebelah kiri nih. Kita mulai dari belakang dulu. Nah, untuk belakang, nah kita review dari gearnya dulu nih. Untuk gear ini ukuran kita pakai ukuran 45. Cuman menurut saya ini terlalu kasar, jadi untuk bukan lurus dia pengen ngoper lagi. Nanti kalau pulang dari itu bakal berubah dengan ukuran gitu. Nanti kita bikin sebelahnya saya lalu dia nempel keduanya di blok belakang. Nah, yang terakhir nih guys, untuk transparan engine bagian gearbox kita tutupin pakai box. Untuk depan sengaja kita agak tutup karena biar lebih menarik atau lebih kelihatan bahwa motor ini motor diesel. Jadi ini kalau misalnya hidup ini berputar ya kan, di atas buat tutupnya. Makanya sengaja kita nggak tutup, kita lebih kelihatan bahwa ini motor diesel. Nah, di atas engine mounting kita ada kayak model semacam kalau di base A orinya kita di sini itu klakson ya, klakson. Cuma di sini kita pakaiin buat tabung koil. Tabung koil dia nyambung ke bagian bus ini. Nanti biar lebih memadati yang kopong-kopongnya guys. Oke, mungkin itu review dari diesel retro BSA M20 guys. Headlight-nya sama custom. Nah, untuk motor ini kita bakal kirim ke daerah Pangandaran, kepunyaannya Kang Agus. Oke guys, pasti kalian pada penasaran nih cara hidupnya BSA diesel ini. Kita tes hidupnya. Cuman kalau nyala diesel kayak gini harus ada tenaga yang oh guys, ini suara langsamnya, nggak ada suara ke bagian knalpot. Oke guys, itu suara dari khasnya diesel Gripis 550 cc. Mungkin itu review dari motor diesel BSA M20. Terima kasih yang sudah nonton channelnya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Satu lagi guys, sekarang Sam Custom fokus juga di Facebook. Jangan lupa follower Facebooknya Sam Custom. Makasih.